Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nirma Lidiasari dari Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Kali ini kita akan mempelajari tentang persalinan sungsang. Pengertian letak sungsang menurut Sarwono dalam Ilmu Kebidanan halaman 606 adalah keadaan di mana janin terletak memanjang dengan kepala di fundus dan bokong di bagian bawah kafum uteri. Jenis pimpinan persalinan sungsang dibagi menjadi dua, yaitu persalinan pervaginam dan persalinan perabdominan atau SC. Persalinan pervaginam berdasarkan tenaga yang dipakai dalam melahirkan janin pervaginam dibagi menjadi persalinan spontan, manual aid, dan ekstraksi sungsang. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang persalinan spontan dengan teknik BRAH dan manual aid untuk melahirkan bahu atau lengan dengan teknik klasik, serta melahirkan kepala dengan teknik Mauricio. Prosedur pertolongan persalinan spontan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama fase lambat, tahap kedua fase cepat, dan tahap ketiga fase lambat. Sebelum melakukan pertolongan persalinan sungsang, kita perlu mempersiapkan alat, persiapan penolong, dan persiapan pasien. Berikut ini adalah persiapan alat yang perlu kita siapkan. Untuk persiapan penolong, pastikan penolong menggunakan APD lengkap dan melakukan cuci tangan secara 6 langkah. Untuk persiapan pasien, kita posisikan ibu dalam posisi litotomi. Pimpin berulang kali hingga bokong turun ke dasar panggul. Lakukan episiotomi saat bokong membuka vulva dan perineum sudah tipis. Melahirkan bayi secara BRAH. 1. Segera setelah bokong lahir, bokong dicekam secara BRAH, yaitu kedua ibu jari penolong sejajar dengan panjang paha, sedangkan jari-jari yang lain memegang daerah panggul. Sementara langkah ini dilakukan, seorang asisten melakukan prasat Wigan M. Winkle. Jangan melakukan intervensi, ikuti saja proses keluarnya bayi. Longgarkan tali pusat setelah lahirnya perut dan sebagian dada. Lalu lakukan hiperlordosis janin pada saat angulus scapula inferior tampak di bawah simfisis. Gerakkan ke atas sehingga lahir dagu, mulut, hidung, dahi, dan kepala. Letakkan bayi di perut ibu, bungkus bayi dengan handuk hangat, bersihkan jalan nafas bayi oleh asisten lalu potong tali pusat. Setelah bayi lahir, segera lakukan asuhan bayi baru lahir. Berikan pada ibu untuk laktasi atau kontak dini. Bila pada tahap ini ternyata terjadi hambatan pengeluaran saat tubuh bayi janin mencapai daerah skapula inferior, segera lakukan pertolongan dengan cara klasik atau Muller. Selanjutnya kita akan mempraktekkan manual aid dengan cara klasik. Prinsip teknik klasik yaitu melahirkan bahu dan lengan belakang lebih dulu, karena lengan belakang berada di ruangan yang lebih luas, baru kemudian melahirkan lengan depan yang berada di bawah simfisis. Segera setelah bokong lahir, bokong dicekam dan dilahirkan, sehingga bokong dan kaki lahir. Tali pusat dikendorkan. Pegang kedua kaki janin pada pergelangan kaki dengan satu lengan dan tarik ke atas.
Untuk melahirkan lengan belakang bayi, masukkan 2 jari tengah dan jari telunjuk sejajar dengan lengan bayi dan menelusuri bahu janin sampai pada fossa cubiti. Kemudian, lengan belakang dilahirkan dengan gerakan seolah-olah lengan bawah mengusap muka janin. Setelah bahu dan lengan belakang lahir, untuk melahirkan lengan depan, pegangan pada pergelangan kaki janin diganti dengan tangan kanan atau kiri, kebalikan jari tangan tindakan sebelumnya, dan kemudian ditarik curam ke bawah, ke arah bawah kontralateral dari langkah sebelumnya. Melahirkan kepala dengan teknik Mauricio. Pertama, letakkan badan bayi di atas tangan kiri sehingga badan janin seolah-olah menunggang kuda. Jari tengah dimasukkan ke dalam mulut serta jari telunjuk dan jari keempat mencengkram fossa canina di bagian maksila, sedangkan jari yang lain mencengkram bagian leher bayi. Bersamaan dengan his, asisten menekan fundus uteri. Kedua tangan penolong menarik kepala janin curam ke bawah. Tenaga tarikan terutama dilakukan oleh tangan penolong yang mencengkram leher janin dari arah punggung. Bila suboksiput tampak di bawah simfisis, kepala janin dielevasi ke atas dengan suboksiput sebagai hipomoklion, sehingga berturut-turut lahirlah dagu, hidung, mata, dahi, ubun-ubun besar, dan akhirnya lahirlah seluruh kepala bayi.